Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat nganus sekalian. Apa kabar semuanya? Wow, I hope kalian baik-baik aja seperti biasa. Dan hari ini di konten spesial Kamis Gerimis, dan buat teman-teman yang belum dengerin episode kemarin bersama seorang yang tidak bisa disebutkan namanya, yang memiliki high profile, investor di banyak sekali di beberapa perusahaan di Indonesia, lo bisa dengerin dulu. Dan ternyata emang orangnya juga emang ya namanya laki ya. Pokoknya yang kepo-kepo lo dengerin dulu. Jadi sebelum lanjut ke Kamis Gerimis, buat teman-teman semua yang belum follow Spotify Podcast, yuk follow dulu yuk. Jadi hari ini gue record di hari Rabu. Nanti gue bakal record juga sama narasumber untuk hari Senin besok. Jadi ya gue kayaknya gak bisa berlama-lama, dan udah ada salah satu cerita yang akan gue bacakan langsung di sini. Jadi tanpa berlama-lama dan banyak basa-basi lagi, gue akan bacain ceritanya. Oke, kita mulai ya. Hai Min, gue mau bagi cerita nih. Gak tahu ini bisa disebut FWB atau enggak, karena gue gak pernah make sure ke orangnya langsung. Jadi gue kerja di salah satu PT yang lumayan besar di salah satu kota gue. Ya semua berjalan lancar. Dan pas awal masuk kerja di sini gue punya pacar. Tapi karena saat bikin gue akhirnya putus sama cowok gue ini, awal mula gue kenal sama orang ini ya sebut saja namanya B. Bisa bagus, bisa bejo, bisa bego. Dan nyamperin meja gue gitu, ngajak balik bareng. Tapi karena gue gak kenal sama si B ini, gue tolak lah ajakan dia, dengan alibi gue udah dijemput. Beberapa hari kemudian akhirnya gue minta tolong dia anterin gue balik, dan dia terima. Pas pulang itu obrolan kita kayak obrolan biasa aja. Dan tiba-tiba dia ngajak gue buat nongkrong, dan gue tolak lagi karena gue masih belum terlalu kenal sama si B ini. Dia pun memaklumkan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah, nanti lain kali aja, next time. Akhirnya gue jadi sering balik bareng sama dia. Ketiga kali balik sama gue, dia ngajakin buat nongkrong lagi. Dan di situ posisinya gue baru banget putus sama pacar, dan gue butuh temen. Jadi gue mengiyakan lah ajakan dia buat jalan. Pas hari H, tiba-tiba dia hilang ditelan bumi, gak ada kabar. Dan dengan keisengan gue, akhirnya gue coba diam dia untuk gue bercandain, mana nih yang mau ngajakin nongkrong? Dan dia bales, yang lain pada gak bisa nih, mau berdua aja, yuk. Dan pada akhirnya Jumat itu kita pergi berduaan. Ya di situ nggak ada yang aneh. Dari semenjak gue jadi deket sama si B ini, sering balik bareng. Kalau misalkan balik bareng, makan dulu baru dia nganterin gue balik. Dan selalu begitu. Ada satu waktu dia ngajak gue main ke kos dia, jelas gue tolak. Pas beberapa hari kemudian kita mau makan di salah satu tempat, tapi karena macet banget, jadi dia nyaranin gue buat pesan ojek online aja dari kos dia. Dan gue penuh mengiyakan. Dan akhirnya kita ke kosan dia. Awalnya sih ya biasa-biasa aja ya. Gue duduk di lantai, dia di atas kasur. Dan akhirnya makan pun datang. Dan akhirnya kita makan ya. Karena di situ jam udah agak malam, jadi gue kedinginan kalau duduk di lantai terus. Akhirnya dia bilang, sini aja, naik ke atas. Anjing. Ya akhirnya gue naik dong. Ini naiknya kemana dulu nih? Di sini posisinya kita sambil Netflix gitu lah di TV. Dan emang posisi kita lumayan jauh.
Dan ya, for your information, si B ini udah punya pacar. Dan bulan depan katanya mau lamaran. Depan katanya mau merit. Mana gue udah keburu baper ya kan. Oke deh, lanjut. Setelah gue naik ke kasurnya, gue nyari posisi pewek banget ya, yang ngebuat gue gak bisa diem. Ke kanan ke kiri, akhirnya dia narik bantal yang gue pakai buat ditaruh di dada dia. Terus dia narik gue buat tiduran di bantal itu. Gue shock banget sih, jujur banget. Gue deg-degan, but ya udah gue tetap tiduran di bantal itu dengan tangan dia yang ngelus-ngelus pundak gue. Lama-lama bantal yang gue pakai buat tiduran itu nyingkir dan jadinya gue tiduran di dada dia tanpa bantal. Hahaha. Iya udah. Dan akhirnya lama-lama bantal yang gue pakai buat tiduran itu disingkirin. Dan jadinya gue tiduran di dada dia tanpa bantal. Ya udah, di situ kita cuma kadel biasa karena baru pertama kali. Dan besoknya gue main lagi ke tempat dia. Dan kita kadel lagi, tapi dia sambil cium-cium pipi gue dikit dan gue nggak nolak di situ. Besoknya tanggal merah, tiba-tiba dia ngajak keluar, ya akhirnya gue yain deh. Berarti 3 hari ya. Sehari kadel biasa, hari besoknya kadel ambil cium-ciuman, besoknya tanggal merah, terus nongkrong lagi dia, ngajak keluar. Kita pergi ke salah satu mall yang ada di kota gue. Lalu pulangnya ke kosan dia lagi nih, anjing. Di situ juga gue sama dia kadel dan dia cium bibir gue pas mau pulang. Tapi gue tolak. Pas di jalan pulang gue iseng nanya ke dia, lo mau merit ya? Dengan santainya dia bilang yoi. Terus gue jawab kapan? Dia dibilang tahun depan sih. Terus gue diem. Dia juga sama diem. Sama-sama diem. Lalu dia nanya, kenapa? Gue bilang gak apa-apa. Terus dia meluk gue nih. Gue gak tahu maksud pelukan dia itu apa. Tapi udah gue akhirnya nyadarin diri buat nempatin diri ke dia dan gak terlalu main perasaan nih. Dan akhirnya hari Kamisnya gue ngilang, gak ngehubungin dia sama sekali karena emang gak pernah intens chat juga sama dia. Dan for your information, di kantor pun kalau gue pas-pasan sama dia kayak orang gak kenal, tapi kalau lagi berdua nakal banget di kantor. Dia kelihatan jadi cowok berwibawa, cool dan baik. Tapi kalau lagi berduaan sama gue, sirna semua karena dia yang manja ke gue. Bentar gue minum dulu. Lanjutan harinya di hari Jumat. Lalunya dia bilang tiba-tiba ngechat gue dan dia nanya ke gue, bareng gak? Dan gue bilang yuk. Dia bilang ya udah sini aja, jalan lah gue. Di mobil basa-basi kayak nanya hari ini gimana dan lainnya. Terus dia ngajakin gue makan, gue yain karena emang itu kebiasaan kita makan dulu sebelum nganter gue balik. Abis makan biasanya gue main dulu ke kosan dia kan. Pas kemarin makan itu dia langsung ngajak gue balik. Gue tanya ini langsung balik. Terus dia bilang emang mau kemana lagi? Baterai gue juga udah mau habis nih. Gue bilang gak tahu sih. Akhirnya dia nganter gue balik. Di perjalanan balik ke rumah gue itu macet banget. Akhirnya dia bilang puter balik aja ya lewat jalan satunya. Gue bilang iya. Nah pas puter balik, si Doi tiba-tiba balikin mobilnya ke arah kosan dia. Di situ gue masih mikir mungkin mau lewat jalan yang satunya menghindarin macet. Tapi dia bilang ke tempat gue aja ya, baterai gue udah mau habis. Gue jawab boleh, akhirnya ke tempat dia lah gue. Nonton Netflix kayak biasa dan dia juga ngedeket ke gue tapi belum kadel. Tidur sebelah-sebelahan. Akhirnya dia meluk-meluk gue. Pas kadel itu tiba-tiba HP-nya bunyi dan yang telepon ternyata ceweknya. Hahaha. Bangsat. Awalnya dia gak mau ngangkat, tapi bunyi terus yang mengharuskan dia ngangkat. Biasanya kalau dia angkat telepon di depan gue, tapi kali ini beda, dia keluar kamar ninggalin gue sendiri. Abis itu balik lagi ke kamar dengan muka yang agak gak enak buat dilihat. Dia naro HP dia di atas meja lalu ke gue dan kembali meluk gue. Ya gue diem aja di situ.
fokus nonton, gak ada niatan mau balas pelukan dia. Terus makin lama dia makin meluk gue sambil cium-cium samping bibir gue, dan gue tergoda juga akhirnya. Gue peluk dia balik dengan posisi gue masih fokus di Netflix, lalu dia curi-curi lah cium gue di bibir. Nempel doang. Terus gue iseng, gue bilang, jorok nih, ada liurnya. Terus gue lap. Dia cium gue lap lagi, begitu terus. Lalu dia bilang, nih gak ada liur deh. Dia cium gue beneran gak ada liur. Gue ketawa, dia juga. Dan lanjutlah kita kadal sampai doi mainin tangan gue dan sebagainya. Tiba-tiba dia cium gue dan gue gak balas awalnya. Tapi lama-lama gue beres juga karena kebawa suasana juga sih. Awalnya gak main lidah, lama-lama dia main lidah dan ciumannya jadi nuntut banget gitu loh. Akhirnya ciuman nuntut gimana? Akhirnya gue lupa lah sama film yang gue tonton itu dan gue ladenin si B ini. Berhenti-berhenti emang kissingnya, tapi jadi sering dan gue juga bisa lihat kalau junior dia udah ngeras banget. Abis itu gue kadal lagi dengan posisi muka gue udah ada di leher dia. Lalu tiba-tiba dia gendong gue buat naik di atas dia. Akhirnya gue naik di atas dia dan lanjut kissing sambil beberapa kali gue kadal aja. Cukup lama ada di atas dia dan cukup lama juga gue kissing sama dia, tapi gak berlanjut sampai ngewe. Abis itu dia ngajak gue pulang, dan sebelum pulang seperti biasanya gue pelukan sama dia. Pas sampai di mobil tiba-tiba dia majuin badannya ke gue, akhirnya gue cium bibir dia. Nempel doang kok. Gue sama dia udah sejauh ini, tapi gue sama dia gak pernah berlanjut sampai di chat. Karena emang dia ada pacar dan gue tahu itu. Awalnya juga gue mau confess sama B ini tentang perasaan gue, tapi gue tahan dan gue pikir mungkin emang kita cukup sampai di FWB aja. Jauh sebelum dia kiss gue naruh hati sama dia. Tapi setelah gue make sure ke dia tentang rumor yang dia mau nikah dan ternyata dia membenarkan itu, jadi gue menahan rapat-rapat perasaan gue supaya gak buat canggung antara gue dan dia. Kadang suka kepikiran juga sama ceweknya, pacarnya kissing sama orang lain dan hampir make out. Ada-ada aja cerita ya. Orang-orang yang udah pada punya pacar tapi gue rasa ini masuk ke dalam kategori FWB sih. Walaupun gak semestinya lu masuk dan ngewe ya. Sorry itu sih. Karena kalau misalkan dilihat dari ceritanya yang berjalan begitu aja, berteman, teman kantor, sering bareng balik, ngobrol bareng, makan bareng, tiba-tiba main ke kosan sering, nonton Netflix bareng. Halo Netflix, tolong masuk ke sini. Untuk besok udah gak ada Netflix and chill, tapi FWB podcast and chill, anjay. And then ya gue rasa nih FWB sih. Salah satunya adalah ya lo ya maksud gue nih keuntungan juga lah ya. Lo sering bareng balik, makan bareng, atau sering hangout bareng. Gue rasa itu salah satu benefits juga. Karena benefit dari kacamata dia, benefit tuh luas banget kan. And then gue selalu bilang bahwasanya FWB gak selalu tentang seks dan ngewe gitu loh. Dan kenapa untungnya dia gak ngewe sih, karena juga ceweknya juga menjaga jarak dan menutup rapat-rapat perasaannya dia agar tidak ketahuan si B ini. Tapi masa ya namanya juga perasaan. Ya gak ada yang bisa ngatur gitu loh. Yang penting kalau lu kuat untuk nyimpan perasaan itu dan lu gak menuntut orang itu untuk punya perasaan juga kalau ya it's okay, gak apa-apa. Dan ya gue rasa lo juga harus tahu posisi juga sih. Kalau misalkan emang dia udah kayak ke posisinya si cowok ini udah mau nikah, udah mau melamar, gue rasa lo harus hargain itu sih. Kalau emang cowoknya masih nge-approach lo dan terus-terusan kayak gitu ya berarti emang dianya aja breng, ya gitu kan. Tapi gue menghargai lo sebagai perempuan dan sebagai kontributor di sini, bahwasanya lo menjaga jarak juga gitu loh. Ya gue nggak tahu, mungkin awalnya kayak gini, gue nggak tahu apakah ini ceritanya masih berlanjut dan lo lost kontak kah, atau lo udahan aja kah sama dia, atau emang lo masih berjalan gitu aja. Dan mungkin gue nggak tahu at the end of the day lo bakal ngewe juga sama dia, gue nggak tahu juga. Ya tapi kalau bisa jangan, karena daripada nanti merusak semuanya gitu kan, merusak pertemanan, merusak hubungan dia dengan pacarnya dia. And that's why ya udahlah, cukup di situ aja gitu loh. Nikmatin aja. Dan lu sempat bilang dan mention bahwasanya lu juga baru banget putus, and that's why kenapa lu nggak
Iya lu baru putus dan lu langsung baper ke orang itu, gue rasa lu terlalu cepat sih untuk baper. Karena ya nggak ada yang salah juga, tapi that's why I think it's okay sih. And then I think lu tepat mengambil keputusan, lu juga harus tahu batasan, dan tinggal bagaimana lagi nih ke kalian. Ya I think kalau lu mau jujur pun juga nggak ada salahnya, karena komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dua arah dan juga jujur gitu loh, keterbukaan satu sama lain. Jadi kalau misalkan cowoknya juga emang ada perasaan sama lo sebelum jalur kuning melengkung ya kan, gue rasa kalau misalkan lo ngerasa cocok dan kalau kalian sama-sama bisa bersama, ya kenapa enggak gitu loh. Let's say mau pacaran pun atau sampai menikah pun ya sih. I think gitu sih ya untuk episode Kamis Krimis pada hari ini oke banget ceritanya. Terima kasih untuk kontributor yang udah kirim cerita, dan yang mau kirim cerita juga boleh banget langsung kirim ke @ofwe podcast ya. Dan jangan lupa follow Instagram di @overtvb, Spotify FW Podcastnya juga lo follow juga. Oh iya, nanti gue bakal bikin event juga, jadi ya tungguin aja lah. I think it's enough untuk episode Kamis Krimis pada hari ini. Terima kasih yang udah dengerin. Tanpa basa-basi lagi, di sini gue Mimin pamit dulu suarain. Sampai jumpa, bye bye.